saya bukan orang kerja. Saya bukan orang kerja yang punya slip gaji ya Pak. Iya. Saya hanya punya semangat buat nyekolahin anak, itu modal utama saya. Masa pensiun tidak berarti vakum. Produktivitas masih bisa kita tingkatkan pada masa-masa udah lepas tugas. Saya ibu rumah tangga yang suaminya dulu bekerja di PLN. Alhamdulillah tergabung dengan IKA PLN. Ya, saya benar-benar memanfaatkan waktu luang saya, waktu untuk benar-benar mengeksplor ini kemampuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TV menyapa wanita hebat dari Kerawang nih, Bunda Ririn. Aduh. Tersanjung aku Pak. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah, saya dan anak-anak kondisi yang sangat baik Pak. Alhamdulillah. Posisi di mana Bunda? Saya di Karawang di perumahan Gading Elok 1 Pak. Gading Elok 1 di Blok K22 nomor 1 di daerah Karawang Timur. Gimana ceritanya nih Bunda? Saya dapat kabar dari teman ini kebetulan ini. Dapurku. Ya. Pada Dapurku suka. pada suka. Awalnya itu saya sih nggak fokus di telur asin awalnya Pak ya. Awalnya saya bikin kue-kue ya, bakulan-bakulan kayak gitu. Saya kirim-kirim ke pasar. Ya naluri keibuan saya tuh ya harus berjuang ya Pak. Saya punya anak alhamdulillah 2. Waktu itu ditinggalkan sama almarhum papahnya, anak-anak itu masih usia 5 tahun sama 4 tahun Pak. Ya. Jadi akhirnya saya ngerintis bisnis ya, kerjaan ini ya dagang yang saya bisa. Prinsip saya waktu itu saya di rumah, saya punya penghasilan, anak keurus, suami keurus. Ya. Tapi ya qadarullah ya Pak. Gusti Allah lebih sayang suami saya. Jadi suami saya ya meninggal waktu itu. Udah jalan usaha sedikit-sedikit. Waktu itu tahun berapa Bunda? Tahun 2008 Pak. Oke. 30 September 2008 meninggal. Almarhum di UP3 Karawang. Okay. Karawang iya Pak. UP3 ya. Karawang. Baik. Jadi ketika almarhum sudah meninggal, fokus saya betul-betul usaha buat anak. Ketika ada almarhum, saya kan harus ngurus beliau yang sakit, lumayan repot ya Pak ya. Tapi ketika beliau udah meninggal, saya fokus dagang. Akhirnya saya belajar bikin telur asin Pak. Dari ada seorang teman saya yang dosen di IPB, dia ngajarin saya gimana caranya bikin telur asin yang benar. Ya akhirnya sedikit-sedikit saya belajar memperbaiki kualitas ya sampai hari ini ya alhamdulillah kualitas saya bisa dibilang bagus. Saya bisa punya telur asin yang punya masa expired lebih dari 2 minggu tanpa di lemari es ya. Terus saya juga punya kualitas telur asin yang berminyak, mengeluarkan minyak dengan pengasinan yang sempurna. Itu Pak. Saya marketing saya pertama-tama ya hanya untuk ke bakulan-bakulan aja Pak. Kayak warteg-warteg ya, ke pasar-pasar tradisional. Cuma seiring berkembangnya usaha saya, alhamdulillah produksi juga makin meningkat. Makin meningkat ya Pak. Makin meningkat sampai akhirnya tahun 2012. Saya ketemu sama teman. Sebenarnya bukan dibilang teman juga bukan gitu Pak ya. Saya waktu itu hanya nitip-nitipin telur asin ini kayak ke supir bus. Dari Kerawang ke Bandung tuh ada bis Prima Jasa ya Pak. Ya. Saya titip-titip telur asin tuh di konektur bis, di supir bis, supir taksi, supir angkutan umum, sambil saya tulis nomor telepon saya. Alhamdulillah tuh ada yang nyantol Pak. Ada yang berkenan ngelihat saya, dia kontak saya, ngajak bertemu, dari mulai situ tuh mulai besar. Produksi yang tadinya cuma 1 bulan ini ya 1.000-2.000 butir aja, atau bahkan kadang-kadang cuma 1.000 lah Pak 1 bulan itu ya.
Akhirnya berkembang menjadi angka sampai ke 10.000, 15.000 butir. Karena permintaan dari salah satu minimarket di kita ini loh Pak, yang banyak di tiap pelosok ini ya. Dari situ, terus saya juga nggak diem gitu aja, sekedar dapat orderan tanpa memperbaiki legalitas. Saya daftarkan produk saya dengan merek Dapur Pada Suka ini. Saya daftarkan ke Dinas Kesehatan. Akhirnya saya ikut apa sih seminar kayak ketahanan pangan kayak gitu Pak. Sampai akhirnya saya dapat nomor PIRT. Ya dari situ mulailah saya mulai tergerak lagi apa sih masarin marketing yang jauh. Ya alhamdulillah hari ini saya bisa marketing ke daerah Cirebon. Cirebon itu yang jangkauannya itu gudang Cirebon itu ke Tegal, bahkan ke Brebes, yang katanya sentra telur Ya. asin. Terus ya sampai ada ke mana itu yang jauh tuh, ke daerah Jawa Timur, ke Surabaya, saya ada. Terus untuk daerah-daerah Jawa Barat sini saya ada ke Cibinong, ada ke daerah Bogor, ada ke daerah Depok, Pak. Terus saya produksi juga nggak sebatas telur asin yang kukus. Akhirnya saya berkembang ke telur asin yang dibakar, Pak. Tapi saya nggak bisa bilang ini telur asin bakar, karena prosesnya tuh nggak saya bakar. Tapi saya diasap dimasukin ke oven. Ya, prosesnya itu lumayan bikin ngejelimet, harus telaten, karena untuk dapat telur asin asap ini yang kualitas bagus itu perlu pengasapan minimal 6 jam. Sebelumnya si telur saya rebus dulu sebentar. Gitu, Pak. Ya alhamdulillah hari ini di sini juga di rumah saya lagi produksi. Kemarin kita baru ngirim dengan label Dapur Pada Suka, tapi untuk daerah Cirebon, untuk daerah Bandung saya pakai merek orang. Jadi saya kasih curah dari saya Pak tanpa label. Buat saya sih nggak masalah Pak. Orang mau pakai label dia it's okay ya. Karena dari Dinas Kesehatan nomor PIRT ini bisa dipakai untuk beberapa label, silahkan gitu ya. Jadi nomor PIRT menunjukkan identitas telur diproduksi dari mana itu diperbolehkan Pak. Akhirnya saya sekarang kirim ke Cirebon, ke Bandung, hanya curah aja. Untuk label saya sendiri Dapur Pada Suka hanya beredar di Karawang aja Pak. Hanya beredar di Karawang untuk kalangan terbatas. Seperti ya maaf ke Pemda di lingkungan Pemda lah Pak, dinas-dinas pada saat mereka ada tamu dari luar. Ya pernah ada Menteri Pertanian datang, dia pengen telur yang asli Karawang. Jadi dia cari saya ya. Jadi cari saya, alhamdulillah saya punya packing sendiri, saya kemas sendiri dengan label sendiri. Sampai hari ini saya selalu bertahan Pak, bertahan untuk mengoptimalkan kualitas dari telur bebek Karawang. Hanya ada telur bebek Pangon yang saya produksi. Sepanjang pengetahuan saya Pak, telur bebek kan ada 2 ya. Ada bebek Pangon, ada bebek kandang. Untuk bebek kandang ini kan banyak ya Pak, banyak variannya, tergantung kayak telur bebek udang gitu kan ya, manik udang, manik merah gitu kan, manik orange ya. Saya nggak main yang kayak gitu Pak, saya bertahan dengan bebek Pangon yang seadanya pakannya ini ada di sawah. Jadi banyak kendala, bukan banyak, ada kendala. Kayak kalau musim hujan, sawah kan tergenang air ya Pak. Jadi cenderung si bebek kekurangan pakan. Nanti peternaknya tuh harus kreatif gimana untuk kecukupan pangannya. Jadi nanti hasil dari telurnya juga Pangon ini nggak stabil besarnya Pak. Kalau lagi bagus, lagi kita musim panen, wah bisa dipastikan Pak, telur besar-besar. Lingkaran A semua ya, nggak ada yang lingkaran B-nya. B itu kan 3 ukuran telur tuh Pak. Ada A, B, C. Nah, kalau pada saat musim panen, telur itu ukurannya besar-besar. Tapi kalau sekarang kita masuk musim penghujan kayak begini, nggak susah dapat telur besar, Pak. Karena sawahnya banyak digenangin air. Itu yang bisa saya jelaskan untuk asal telur saya. Terus saya produksi, Pak. Saya punya tanggung jawab moral saya untuk menyajikan telur dalam kualitas yang baik, tapi bukan cuma baik, tapi higienis juga.
Jadi saya proses telur itu ketika telur datang, saya sortir satu-satu, Pak. Saya sortir, saya senter. Kan kelihatan dari senteran itu kelihatan telur usia berapa nih, berapa hari nih. Kalau telur yang kita asin hari ini dia keluar dari bebeknya, langsung kita asin, itu bagus banget, Pak. Tapi maksimalnya 2 hari lah. Nanti setelah kita sortir, saya senter, saya pisahkan yang jelek gitu kan, yang hitam itu kan kelihatan. Saya cuci dulu, Pak. Saya cuci dulu tanpa deterjen, tanpa apa, hanya mengandalkan air. Air dengan sabut kelapa aja saya cuci, Pak. Saya gosok-gosok. Setelah kering baru saya asin. Emang ada beberapa yang saya tahu ngasin itu tidak usah dicuci, tapi saya nggak mau. Meskipun saya produksi sebanyak apapun, saya tetap saya cuci dulu, Pak. Jadi ketika diasin tidak ada kotoran bebek yang nempel, yang ikut direndam dalam adonan asin telur saya, Pak. Itu. Jadi alhamdulillah meskipun saya produksi di teras rumah saya sampai hari ini, nggak pernah ada keluhan dari tetangga kiri kanan saya bahwa rumah saya bau kotoran bebek, nggak ada. Sebisa mungkin saya bersihkan, nggak ada kotoran sedikit aja, Pak. Karena saya juga nggak mau kalau saya makan telur asin yang asinnya itu ada kotorannya. Itu, Pak. Bunda, modalnya gimana awalnya, Bunda? Modalnya sebisa-bisa saya cari modal, Pak. Uh, Saya bukan orang kerja. Saya bukan orang kerja yang punya slip gaji ya, Pak. Yeah. Saya hanya punya semangat buat nyekolahin anak, itu modal utama saya. Jadi ketika saya ada kendala modal, pada saat ada permintaan besar, yang saya kontak bank, Pak. Yang saya kontak bank, ya maaf ya, saya jadi buka-buka dapur saya. Saya punya sertifikat rumah yang bisa saya jaminkan. Ya alhamdulillah dari bank saya dapat pinjaman modal. Saya dapat dari pinjaman modal, bahkan ada 1-2 orang teman saya yang ikut gabung modal gitu loh dengan saya, Pak. Beberapa waktu lalu ada, kalau sekarang sih mutlak nggak ada, hanya modal yang saya punya sendiri aja yang saya kembangkan, itu, Pak. Oke. Terus ada yang bantu juga, Bunda, dalam produksi ini, Bunda? Ada 2 orang, ada 2 orang yang kerja. Ya. Jadi sistem kerjanya bukan kita ngasih gaji bulanan, Pak, kita kasih borongan. Ya. Kayak hari ini ada datang telur misalnya 1000 butir, saya borongkan tuh untuk ongkos nyuci, ongkos ngasin dan nyortir segala macam itu, saya borongkan misalnya 200.000 rupiah. Nah dia mau dia garap sendiri upahnya 200. Kalau dia mau garap berdua sama temennya ya monggo, ya itu aja, segitu aja upahnya gitu. Itu udah saya kalkulasi dari hasil saya bisa ngasih upah segitu karena saya modal sekian, beli telur sekian, bahan baku yang lainnya sekian, terus saya jual sekian. Saya menetapkan sendiri gitu loh. Harga borongannya ini, Pak. Cuma kalau dipukul rata untuk per butir telur, biaya upahnya itu Rp50, Pak. Bunda Ririn, prosesnya sendiri berapa lama sih sampai jadi telur asinnya sendiri, Bunda? Kalau untuk telur asin kukus cukup 15 sampai 16 hari, Pak. Tergantung cuaca juga. Kalau cuaca di kayak begini nih, agak-agak dingin, banyak dingin ya, itu lebih agak lama, Pak. Agak lama ya, karena mungkin panas ya, banyak membantu proses pengasinan. Tapi kalau di cuaca yang panas, kemarau, menurut saya dari pengalaman saya ya, kalau terlalu lama ngasin juga banyak bikin retak kulit. Jadi semaksimalnya kalau pada cuaca panas tinggi, ya paling 14 hari. Itu akan mendapatkan hasil telur yang menurut pengalaman saya itu maksimal. Masir, keluar berminyak begitu. Tapi kalau di cuaca dingin kayak begini, mungkin sekitar 16-17 hari baru bisa masir, Pak. Belajarnya di mana, Bunda? Saya belajar otodidak, Pak. Pasti yang ngajarin. Ada guru dari dosen IPB yang ngajarin saya. Cuma kan dia ngajarin dasarnya aja gitu lah ya. Dasarnya ini loh, takarannya segini, yang bagusnya segini gitu lah, Pak. Tapi kan permintaan konsumen beda, Pak. Ada yang pengen asin kayak gimana, daerah Bandung nih, Pak. Kalau kita kirim ke Bandung, dia nggak cukup ngasih 14 hari.
karena cenderung harus lebih asin lagi. Tapi kalau kita kirim kayak ke daerah kayak ke daerah Cibinong, Depok, kita kasih yang asinnya terlalu gitu loh Pak. Tapi kalau untuk ke daerah Bandung saya harus lebih asin. Jadi pertama belajar dari teman saya yang dosen ini, saya dikasih takaran situ itu takaran umum. Kesininya belajar sendiri, bikin formula sendiri aja. Artinya kalau ada teman-teman dari IKPLN ini mau belajar sama Bunda, memproduksi ikan asin, bisa Bunda ya? Insya Allah bisa Pak, Insya Allah bisa. Sebatas yang saya punya ilmunya ya Pak ya. Karena masing-masing orang, kalau lihat kita di grup-grup Facebook gitu, pengasin-pengasin luar biasa Pak, jago-jago Pak. Dengan hasil yang sebenarnya sih kita modalnya sama, bahan dasarnya sama, garam. Tapi cara ngasin yang berbeda, takaran yang berbeda menghasilkan yang berbeda juga. Oke, terus berkaitan tadi Facebook, ada sosial medianya Bunda, mungkin untuk pemasarannya Bunda? Ada. Jadi saya juga sempat ngintip-ngintip di Instagram itu. Ada ya, dapur kepada suka. Tapi saya nggak banyak aktif di medsos tuh Pak. Jadi saya malah nggak upload kayak telur-telur gitu, enggak gitu kan. Jadi saya karena menurut saya udah banyak ini, udahlah yang udah ada aja gitu loh Pak. Ya itu yang tadi saya bilang. Saya kayaknya sekarang harus ikutin era digital kayak gini deh gitu kan. Harus mulai belajar. Satu hari gimana Bunda? Dalam satu hari saya produksi, ya saya kalau bilang satu hari agak-agak susah Pak. Kadang satu hari saya nggak ada kegiatan. Tapi saya untuk pukul rata 1 bulan ya saya nyampe Pak di 15.000 butir. 15.000 butir telur asin bisa saya produksi. Ada 2 orang, putra putri Bunda? Putra semua Pak, alhamdulillah. Yang satu sekarang di Fakultas Teknik di Unsika sini. Yang satu lagi kelas 3 SMA di SMA 1 Karawang ini. Saya mengarahkan anak-anak kuliah tuh di Karawang aja, nggak jauh-jauh Pak. Ya, jaga Bundanya ya. Startnya baru 5 tahun Bunda ya? Waktu papahnya meninggal itu yang paling besar 5,5 tahun Pak. Yang kecil 4 tahun. Mereka kan hanya jarak 15 bulan usianya. Sekarang jadi ketika papahnya kuliah ya? Nggak kerasa Pak. Nggak kerasa. Ternyata saya bisa menghidupi anak, ternyata bisa nyekolahin anak. Alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada buat saran dari Bunda, mungkin ada saudara-saudara kita dari IKPLN mau buka usaha, ya mungkin usaha telur asin, apa gimana Bunda? Kalau ada yang mau usaha telur asin, sangat gampang Pak. Satu aja, asal mau tekad belajar aja, mencoba dan mencoba lagi, pasti kita berhasil Pak. Saya dalam rentang waktu dari 2009 sampai sekarang, saya pernah loh Pak buang telur asin sebanyak 3.000 butir ke irigasi. Karena pada saat itu saya salah takeran Pak. Salah taker, saya terlena gitu. Artinya saya terlena ketika udah banyak orderan, saya nggak kontrol kualitas Pak. Saya percayakan sama orang untuk saya kerjain itulah sebanyak 3.000 butir itu. Ternyata yang lepas kontrol dari sayanya merasa, oh ini orang pasti bisa, oh dengan cara begini bisa. Ternyata gagal. Hanya rentang waktu 1 minggu setelah diasin, telur busuk semua, bau, nggak ada jalan lain selain saya akhirnya buang ke irigasi Pak. Jadi buat yang mau untuk telur asin ini, menurut saya prospeknya bagus banget Pak. Bahkan di Karawang ini sampai ada yang berhasil ekspor ke luar negeri Pak, telur asin. Udah dia buka pabrik sendiri, punya peternakan sendiri, ya dia skalanya udah skala bukan nasional lagi, udah skala nasional lah Pak ya, orang ini ya, sosok ini. Usianya jauh di bawah saya Pak, ya orang ini. Saya juga banyak dimentorin sama dia. Jadi kalau siapapun mau belajar, jangan ini bertanya lah Pak. Saya bertanya sama mereka yang lebih muda pun, saya tanya, kenapa lo telur saya begini? Saya lihat di postingan orang, Facebook orang, oh kok kamu bagus ya? Gimana nih caranya? Saya nggak pernah malu Pak, nggak pernah malu. Saya berganti-ganti media ngasin, awalnya dari
batu apa sih, sekam ya Pak. Sekarang menurut saya hasil yang saya dapat lebih maksimal kalau saya ngasin dengan pakai bubuk bata. Bubuk bata yang udah benar-benar halus kayak tepung terigu kayak begitu Pak. Hanya dengan campur bubuk bata, sedikit tanah liat yang buat tembikar itu Pak, sama garam. Itu. Jadi Oke. kalau siapapun yang mau belajar, ayo jangan patah semangat. Sekali-kali buang telur ke irigasi, nggak apa-apa. buat perbaikan kualitas. Itu Pak. Kegiatan IKPLN cabang Karawang sendiri apa nih, Bunda Ririn? Kak, saya ada di grup IKPLN ya. Alhamdulillah kami punya ketua IKPLN yang aktif banget, Pak. Aktif banget, dia sering kontrol saya, usaha saya gitu ya. Bukan cuma saya, ada yang punya usaha gitu ya. Banyak sekali, Pak, yang disupport sama. Boleh disebut namanya? Boleh. Ketua IKPLN Pak Haji Sumarwan. Itu orangnya bener-bener maaf banget kalau saya kasar. Orangnya nggak bisa diem. Nggak bisa dia diem gitu ya. Kalau ada peluang apa untuk anggotanya, dia cepet-cepet bergerak, Pak. Dia beberapa kali selalu support saya. Mbak Ririn, coba isi warung di sana. Warung di sini isi. Saya ikutin, Pak. Ya, meskipun misalnya cuma laku 4-5 butir, tapi saya isi gitu. Alhamdulillah, saya ikutin. Dia suka marketing saya juga gitu loh, Pak. Produk saya suka dia pasarkan. Dia tawarkan sampai ke manajer di sini gitu. Ini loh Pak, anggota IKPLN Karawang ini ada yang berhasil jadi wirausaha. Sampai Mbak Ririn, coba tolong kirim tuh telur asinnya. Manajer di sini pengen tahu. Akhirnya saya datang ke kantor, saya kirim gitu kan Pak. Pada waktu itu ada rapat, saya kirim. Terus untuk kegiatannya ada 1 hataman Al-Qur'an ya Pak. Terus beliau memantau semua kesehatan gitu. Setiap pagi beliau selalu kontrol ada yang sakit apa gitu di grup ini tuh dia menghidupkan sekali gitu loh Pak, grup ini. Grup IKPLN Karawang ini benar-benar hidup. Terus kayak saya yang punya anak yatim ya Pak ya. Dia selalu ngasih link. Mbak Ririn coba hubungi YBM. Barangkali bisa kasih bantuan untuk anak-anak sekolah. Alhamdulillah Pak, dengan arahan ini saya setiap tahun dari YBM Karawang ini selalu dapat bantuan untuk pendidikan anak-anak. Yaitu sebagai hasil dari aktifnya ketua IKPLN dan anggotanya juga aktif-aktif Pak. Kesempatan ini mungkin Bunda silakan monggo kalau mau kirim-kirim salam ke teman-teman IKPLN se-Indonesia Bunda. Oke. Assalamualaikum semua IKPLN se-Indonesia ya, terutama yang di Karawang. Menurut saya masa pensiun tidak berarti vakum. Produktivitas masih bisa kita tingkatkan pada masa-masa udah lepas tugas. Saya ibu rumah tangga yang suaminya dulu bekerja di PLN. Alhamdulillah tergabung dengan IKPLN ya. Saya benar-benar memanfaatkan waktu luang saya, waktu untuk benar-benar mengeksplor ini kemampuan saya. Jadi salam untuk semuanya itu, saya hanya ingin menyampaikan jangan terhalang usia untuk produktif itu. Ya Pak? Ya. Saya alhamdulillah punya anak yang kecil-kecil, saya perempuan bisa. Apalagi bapak-bapak yang pangkahnya pasti lebih besar, Pak. Bunda, terima kasih ini sharingnya Bunda. Terima kasih Bapak udah berkenan mengundang saya berbagi di sini. Saya ingin paling tidak bermanfaat untuk saya jadi harus belajar digital. Mudah-mudahan pengalaman saya bisa bermanfaat buat yang lain. Demikian silaturahim IKPLN TV hari ini, hari Senin tanggal 17 Januari 2022 bersama Bunda Ririn. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini telur asin bakar ya. Ini telur asin bakar yang hasil ngasap tadi malam. Nah, ini ada stok 60 butir sisanya.
semalam ngebakar 360. Ini ruang kerja saya, Pak. Tempat produksi saya di teras. Nah, ini meja-meja ini kosong, Pak. Maaf. Ini meja-meja ini kosong. Karena kemarin saya udah bongkar untuk kiriman tadi pagi ke Cirebon. Ini sebagian kecil telur yang pesan dikirim sama peternak. Kalau lagi musim hujan begini agak susah kita dapat telur, Pak. Karena banyak telur yang kerendam air hujan. Ini tray ini jumlahnya 200, satu tray 30. Jadi sekali untuk packing 6.000 butir, saya cukup dengan ini. Nah, ini alat center, Pak. Saya kasih lihat. Nah, ini telur kotor kan? Ini mana sih? Nah, ini telur pada kotor kan, Pak? Nah, ini setelah saya cek bersih, bagus apa enggaknya, saya cuci dulu, Pak. Udah saya cuci, saya masukkan ke adonan. Ini adonannya, Pak. Adonannya teksturnya persis seperti kalau kita bikin pisang goreng. Nah, kayak gitu. Ini campuran bubuk bata merah sama tanah buat tembikar itu ditambah garam. Nah, ini ember-ember yang siap buat kemasan ini. Buat nyimpen apa sih? Telur. Tuh. Nah, ini bubuk batanya, Pak. Tuh. Agak-agak sulit dapat bubuk bata ini. Yang pabriknya ada di Blitar. Jadi kalau kita mau beli, kita harus bareng-bareng sama pengasin yang lain. Nah, ini garam. Kebetulan stok garam hari ini lagi kosong, masih belanja. Nah, saya nggak pakai garam yang krosok, saya pakai garam halus aja, Pak. Ini dandang-dandang. Saya sengaja pesan, satu dandang ini muat untuk 350 butir. Jadi ini ada 3 dandang. Saya ngukus pakai ini selama 2,5 jam. Jadi sekali ngangkat itu 1050 butir. Saya mejanya saya pesan sendiri. Semua ini dipesan sesuai kebutuhan saya. Ini rak-rak ember. Ini ditaruh semua, Pak. Nah, ini kondisi telur yang diasin. Nah, ini satu ember ini hanya saya pakai untuk 150 butir. Ini diasin pada saat tanggal 9 Januari. Tinggal kita ngitung berapa hari, 14 hari, 9 Januari baru bisa dibongkar. Ini, Pak, banyak. Itu, Pak. Ini semua di teras rumah saya aja, Pak. Itu artinya nggak perlu luas ya, Bunda ya? Kalau kita bisa ngakalin ruangan ya, dengan rak-rak kayak begini, itu satu rak itu 150 kan, Pak, satu ember itu. Nah, itu saya dari jarak jauh nih, Pak. Satu ember itu 150, satu rak 16 ember, tinggal kali berapa. Terus ini meja-meja ini. Nah, nanti kalau kekurangan tempat, saya di dalam ada. Di dapur saya pakai tempat penyimpanan juga. Ini tempat-tempat buat ini. Sangat terbatas, ini teras saya hanya muat untuk 15.000, sih muat, Pak. 17.000. Tadi pagi saya baru kirim ke Cirebon sebanyak 7.000 butir, Pak. Nah, ini hanya sedikit aja telur, Pak. Baru masih nunggu kiriman. Tuh. Ini ada jemuran. Benar-benar saya manfaatin teras rumah buat produksi. Saya nggak sewa tempat, nggak apa. Nggak ada tempat yang saya sewa. Ini label saya. Ini label. Terus ini legalitas saya. Bentar ya, Pak. Tuh. Bentar. Nah. Tuh. Ini sertifikat untuk PIRT saya dari Dinas Kesehatan di Kerawang. Banyak, Pak. Oke. Alhamdulillah. Baik.
Terima kasih nih Bunda udah diajak kunjung ke dapur. Dapurku pada suka. Dapurku Insya Allah, pada suka. Insya Allah semua anggota IKPLN se-Indonesia akan suka pada dapurku pada suka. Amin, amin. Insya Allah, amin.